wabarakatuh. Apa kabar anak Asia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat, ibu juga sehat, Kak. Nah, walaupun kita lagi belajar dari rumah, kita harus tetap semangat, jangan berhenti belajar di rumah. Nah, hari ini Ibu Nana mau bercerita tentang bahaya corona. Ada tahu enggak corona itu apa? Kalau belum tahu, Ibu Nana mau bercerita tentang corona. Nah, ceritanya begini, denger ya, jangan kemana-mana. Nah, pada suatu hari ada anak-anak dan ibu di dalam rumah lagi ngobrol. Namanya ini si Ahmad, ini ibunya. Amat, ibu mau ke pasar. Amat jangan kemana-mana ya. Iya ibu, saya tidak akan kemana-mana. Karena di luar itu banyak bahaya, ada corona, nanti Amat bisa sakit. Ibu mau ke pasar bentar aja. Iya ibu, baik, saya tidak akan ke pasar, kata si Amat. Akhirnya ibunya pun pergi ke pasar. Dadah Mat, hati-hati, ibu mau ke pasar dulu ya. Assalamualaikum. Iya ibu, hati-hati. Ibu pun pergi ke pasar. Ketika ibu pergi ke pasar, si Ahmad di rumah sedang melamun. Aduh, si Ahmad duduk termenung. Aduh, aku capek di rumah aja. Lebih baik aku keluar rumah kata si Ahmad. Ketika si Ahmad keluar rumah, paling bentar aja, nggak apa kalau cuma bentar. Ahmad pun pergi keluar rumah. Dia mau main ke tempat bermain. Ketika dia lewat di depan rumah temennya pun keluar. Temennya namanya Alipa. Nah, ini si Alipa datang. Hai Ahmad, hai Alipa, kamu ngapain? Saya di rumah aja. Kamu ngapain sih Mat? Jangan jauh-jauh, nggak pakai masker lagi. Kamu nggak takut sama corona? Ngapain takut sama corona? Aku kan sehat, kata si Ahmad. Iya Ahmad, kita tuh nggak boleh tahu mainnya dekat-dekatan. Emang kalau aku mau dekat kamu, jangan dekat. Emang kenapa sih? Oh aku kan udah bersih, udah mandi, bukan masalah kamu bau, Mat. Tapi kita memang harus jaga jarak, Mat, supaya kita sehat, kita terhindar dari bahaya corona. Kamu sok tahu sih. Ya udah kalau kamu nggak mau main, aku main aja sih. Ya udah aku ke rumah aja. Aku liatin kamu main aja deh. Aku nggak mau main. Aku cuma mau duduk di sini aja liatin kamu main, kan lagi di depan rumah aku. Oke deh kalau gitu. Ahmad pun bermain. Ahmad main ayunan. Ini si Ahmad main ayunan, si Ahmad main panjat-panjatan, si Ahmad naik panjat-panjat tinggi sekali, si Ahmad turun lagi, naik lagi, si Ahmad main di kandang bunga. Nah ini ada dia main kasih makan binatang. Ahmad lihat kelinci, kasih makan bunga. Ahmad bermain keliling hingga sampai Ahmad kelelahan. Ahmad udah capek, akhirnya Ahmad pun mau pulang ke rumah. Capek, aku udah capek keliling main sendiri, nggak punya temen, mendingan aku pulang kalau gitu. Ahmad pun pulang. Ketika Ahmad pulang, ada virus corona datang. Si Ahmad tadi main panjat-panjatan, main ayunan. Dia nggak pakai cuci tangan, pegang-pegang matanya. Aku pasti bisa tempel di badannya, tak ikutin katanya si corona. Akhirnya corona ikutin Ahmad sampai pulang ke rumah. Ketika Ahmad pulang ke rumah, Mat kamu mau kemana sih Mat? Udah aku capek, katanya si Ahmad. Alipan bilang, udah kalau kamu pulang jangan lupa cuci tangannya Mat. Iya tahu, bawel lo, kata si Ahmad. Amat kata si Alipa. Alipa pun pulang masuk ke rumah. Ketika si Ahmad sampai di rumah, ibunya pun ada depan rumah. Ahmad, kamu dari mana sih nak? Ibu cariin, kata ibu kan jangan keluar rumah. Kok kamu keluar rumah? Bentar aja kok bu, saya keluar rumah. Masa nggak boleh keluar rumah? Aduh Ahmad,
Ahmad kalau keluar rumah tuh harus pakai masker nak, nggak boleh kalau nggak pakai masker, nanti kamu kena bahaya loh. Ah mama, enggak, aku nggak akan sakit loh ma katanya. Akhirnya Ahmad pun masuk, ya udah sana cuci tangan, jangan lupa ya. Iya, ibu pun Ahmad pun masuk ke rumah. Ketika Ahmad lihat di depan meja ada makanan enak, ada roti. Nah, ketika Ahmad lihat roti, itu ada roti, itu kesukaanku. Gak perlu cuci tangan lah, nanti rotinya dihabisin sama kakakku, kata si Ahmad. Ahmad pun ambil, Ahmad makan rotinya, nyam enak. Sementara itu si Corona ketawa. Akhirnya aku bisa masuk ke dalam tubuh si Ahmad. Sekarang aku bisa menggerogoti badannya si Ahmad karena dia tidak mau mencuci tangan sebelum makan. Beberapa hari kemudian, akhirnya si Ahmad si Ahmad batuk teman-teman. Ahmad, kata uminya, kamu kenapa sih Mat? Kok batuk-batuk terus? Gak tahu Umi, leher Ahmad kok gatel banget ya Umi. Aduh coba sini, aduh Mi, badan Ahmad juga kok pusing ya Umi. Aduh Ahmad, kamu sih dikasih tahu jangan keluar kan akhirnya kena penyakit. Ayo coba sini Umi periksa dulu. Ahmad pun tidur, diperiksa oleh Umi. Nah, akhirnya Ahmad meriang. Ahmad akhirnya sakit. Aduh, Umi pusing Mat kalau kamu sakit seperti ini, kata Umi. Ya udah kita tunggu Abi aja ya. Kalau Abi datang nanti kita bawa kamu ke rumah sakit. Iya Umi, tidur dulu ya Mat. Iya Umi. Ahmad pun tertidur di kamarnya dengan dikompres oleh ibunya. Sementara itu ayahnya pulang dari kerja. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Kenapa Bi? Loh, muka Umi kok sedih sekali sih? Iya Bi, Ahmad loh Bi. Ahmad itu badannya panas. Loh kok bisa panas? Emang dia dari mana? Gak ngerti saya Bi. Pokoknya dia meriang. Sepertinya dia terkena gejala corona deh Bi. Ayo kita ke kamarnya si Ahmad nih. Iya Bi ayo. Nah ketika itu si Ahmad lagi baring, dia menahan sakit. Aduh Ahmad, kenapa bisa begini? Ayo kita sekarang langsung ke rumah sakit, takut terjadi apa-apa sama kamu, kata Abi sama uminya. Akhirnya Ahmad pun dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, dokternya datang. Oh, ini kenapa Bu anaknya? Saya nggak tahu Pak Dokter, kenapa anak saya ini, dia sakit. Bentar Bu ya, saya periksa dulu anaknya. Akhirnya Ahmad pun diperiksa. Ketika Ahmad diperiksa, ternyata kata dokternya, aduh Ibu, kayaknya anak Ibu ini terkena gejala-gejala virus corona. Hah? Terkena virus corona? Kok bisa Dok? Jadi saya harus bagaimana? Kata ibunya. Nah, kalau begitu, anak ibu harus ditahan di rumah sakit dulu untuk beberapa hari. Minimal 14 hari ibu. Jadi si Ahmad tidak boleh kemana-mana. Ya Allah, Ahmad, kenapa bisa begitu? Sekarang saya mau tanya ibu, si Ahmad ini kenapa bisa panas badannya? Jangan-jangan dia tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga jaraknya seperti yang sudah diberitahukan. Aduh dokter, saya juga pusing, saya juga bingung. Kemungkinan Ahmad itu terkena penyakit gara-gara kemarin saya ke pasar. Saya ketika pulang dari rumah, Ahmad udah keluar. Kemungkinan dia pas keluar tidak pakai masker. Dan mungkin ketika dia sampai di rumah, dia lupa cuci tangan dokter. Langsung makan kue yang ada di atas meja. Oh, kemungkinan itu dokter. Nah, akhir ceritanya teman-teman,
Corona ini sangat berbahaya. Kalau teman-teman tidak menjaga kesehatan, teman-teman bisa batuk kayak si Ahmad tadi. Nih teman-teman bisa batuk, badan bahkan bisa jadi nginep di rumah sakit. Bayangkan nginep di rumah sakitnya lama, 2 minggu, 14 hari tidak ketemu dengan teman-teman di rumah kita. Tidak boleh ketemu orang lain, cuma ketemu sama dokter saja. Nah, supaya kita terhindar dari si corona, caranya gampang. Teman-teman harus rajin cuci tangan, cuci tangannya juga pakai air sabun. Aduh, si corona kalau lihat orang yang cuci tangan dia sedih. Aduh, kalau orang cuci tangan aku pasti tidak bisa menjangkitinya, aku tidak bisa hidup di badannya. Si corona akan lari menjauh. Nah, jadi teman-teman, kalau mau sehat jangan lupa cuci tangan dan kita harus jaga jarak. Dan terakhir jangan lupa kita kayak si Alita, yaitu kita harus pakai masker setiap kalau keluar rumah. Nah, itu saja mungkin cerita Bu Nana tentang bahaya corona buat anak-anak. Nanti kita jumpa lagi di lain cerita. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Nana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm falling, tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because